yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa beristiqomah, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua benar-benar mendapatkan keridhaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah mulai masuki tentang rukun salat berupa pekerjaan atau af'al. Kemarin itu ada 8 masalah. Masalah pertama kemarin yaitu tentang takbiratul ihram. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang masalah yang tidak, dan kalau keburu sampai masalah antara duduk duduk antara dua sujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karmati wa nabi asrarihi. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, zahaba Abu Hanifah ila anna li'tidala min ar-ruku' wa fi ruki' ghairu wajibin. Berpendapat Abu Hanifah tentang masalah yang tidak atau bangkit dari ruku, berdiri sesudah ruku itu ghairu wajibin, hukumnya tidak wajib. Makanya beliau itu suka cepat gitu ya, sudah ruku tak langsung sujud. Makanya beliau menghukumi tidak wajib. Wa qala Syafi'i, ada kalimat Syafi'i wa huwa wajibun. Kalau Imam Syafi'i itu hukumnya wajib, makanya ada tumaninahnya, ada diam dulu, ada doanya. Yang kemarin itu masalah doa, dalilnya kemarin sudah disebutkan. Wa khalafa ashabu Malik hal ghairu madhabu yaqtadi ayyakuna sunnatun aw wajibun illa yuqan anhu nasu bidzalik. Kalau berpendapat Imam Malik itu terutama dari sahabat itu murid-murid Imam Malik itu terpecah belah. Ada yang bertekad hukum sunnah, ada yang bertekad hukum wajib. Jadi tidak menghukumi secara ini kalau dari jalur Imam Malik itu. Jadi dua, hukumi sebagian kaumnya, sebagian muridnya menghukumi sunat, sebagian kaum menghukumi wajib. Wa sababu fi ikhtilafi hal wajibu ala khadu bi ba'di ma yang taliqu 'alal isma aw bi kulli dzalik syai' alladhi yang taliqu 'alal isma. Terjadinya perbedaan pendapat antara hukum wajib itu karena mengambil dari sebagian perkara tentang mengambil nama dari hal i'tidal tersebut, apakah keseluruhan atau mengambilnya nama itu cuma sebagian. Dari mana i'tidal tersebut? Pamangkana wajibu inal akhadhu bi ba'di ma yang tukal isma lam yusri' i'tidal fil ruku'. Seandainya menghukumi wajib itu dia mengambil sebagian dari bukan sarasahnya i'tidal dalam masalah ruku'. Wa man kana wajibu indahu al khadu bi kulli syarati i'tidal wa qur'anin nabi annahu qala fi hadisin mutafarridin alladhi allahu furudus shalah. Seandainya kalau mengambil tentang hadis tentang keseluruhan sarasanya i'tidal, maka sebetulnya hukum tersebut itu wajib, sebagaimana hadis yang sudah dikemukakan terdahulu kepada seorang lelaki yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang lelaki tentang fardunya sholat. Makanya Imam Syafi'i ini dalilnya, irka hatta tatma'inna raqi'an warfa hatta tatma'inna rafi'an. Irka, rukuklah kamu sehingga merasakan tumanina. Ini kan jadi nyantai, ruku tumanina. Warfa hatta tatma'inna rafi'an, dan bangkitlah dari ruku yang disebut dengan i'tidal tadi. Tatma'inna dengan merasakan apa? Tenang, tumanina. Jadi tidak boleh rusuh. Ini dalilnya tentang kita membaca doa i'tidal. Adanya i'tidal itu yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Wal wajib i'tidalu kauni fardhon, maka kalau dalil yang tersebut itu menghukumi bertekad hukumnya wajib tentang adanya i'tidal. Wa alal hadal hadis aula kullaman ra'a anal as-salata min af'ali alaihi salatu wassalam bi syari' af'ali shalah mimma laysa alaihi fi hadal hadis alal wujubi hatta yadlu dalil ala dalika. Seandainya kalau tetap berpegang di atas masalah hadis itu cuma pekerjaan Rasul
dalam sebagian pekerjaan Rasulullah SAW tidak mengenas atau tidak menghadis tersebut, maka harus ada dalil yang lebih spesifik gitu. Kalau pandangan Imam Abu Hanifah itu, jadi hadisnya kok bisa spesifik bahwa itidal itu ada, tapi kan di situ mananya apa? Hatta tatmainna, bukan tidak. Itu yang dipegang Abu Hanifah itu. Jadi nggak ada nama iktidalnya gitu sebetulnya. Maka beliau bertekad tidak ada, maksudnya tidak ada iktidal itu. Makanya beliau mananya itu tidak wajib adanya iktidal. Tapi kalau kita mengambil dari secara makna tatmainah itu secara logika, kan kata Rasul harus ada tumaninah, tenang. Maka Imam Syafi'i bertekad bahwa iktidal itu menghukumi wajib atau harus ada. Itu sebetulnya perbedaannya tentang mengkiasi hadis tersebut. Jadi kalau Imam Abu Hanifah harus ada gitu makna iktidal teh. Kalau Imam Syafi'i menganiasi tentang hadis tersebut. Itu tentang masalah i'tidal. Kemudian al-mas'alatus salisah, masalah ketiga, ikhtilaful fuqaha fi hayatul julus. Berbeda pendapat ulama fikih itu tentang bagaimana gerak duduk di antara dua sujud. Faqala Malik wa ashabihi yafdi bi aliyatiha ilal ardi wa yansubu rijlahu yumna wa yusna yusra. Kalau pendapat dari Imam Malik dan sahabatnya itu harus dua bokongnya itu menempel ke lantai, kemudian ditegakkan si kaki kanan dan ditekukan si kaki kiri, dan kayak tahiyatul akhir. Itu Imam Malik dari mulai setiap duduk di antara sujudnya begitu. Kalau pada Imam Malik nanti contohnya ada wajul sumar'ah indoko julusi rojul, dan duduk wanita pun sama seperti duduknya perempuan. Itu pendapat dari Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i itu ada perbedaan, terutama antara melipat dan tidak. Kalau perempuan itu tidak dilipat, tidak bertegak gitu, nanti ada. Namun tidak ada di kitab ini, adanya dalam kitab dalam kitab Imam Syafi'i khusus. Wa qala Abu Hanifah, kalau pendapat Abu Hanifah wa sahabi, sahabat Abu itu yansibur rajul yumna wa yaqadahu alal yusra, ditegakkan si kaki kanan kemudian duduk di kaki kiri, jadi si bokongnya tidak menempel ke lantai. Itu dari pandangan Imam Abu Hanifah dan sahabatnya. Nanti contohnya sudah terakhir ya. Wa farqa Syafi'i baina jalasati wusta wal akhirah. Kalau Imam Syafi'i itu dibedakan antara duduk yaitu yang biasa, yaitu diantaranya duduk sesudah rakaat kedua gitu ya, duduk yang biasa, kemudian sama tasyahud awal sama tasyahud akhir beda. Kalau Imam Syafi'i itu faqala fil wusta bimisli ma qauli Abu Hanifah. Kalau seandainya duduknya yang tasyahud awal itu seperti duduknya Abu Hanifah. Wa fil akhirati bimisli qauli Malik. Tapi kalau yang tasyahud akhir itu seperti duduknya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu dibedakan, jadi ada dua duduk seperti kita laksanakan. Kalau misalnya Imam Abu Hanifah itu dari awal sampai akhir begitu. Kalau Imam Malik sama dari awal sampai akhir begitu duduknya. Nanti contohnya wasabu ikhtilafi bidzalika tu'idul asar wa dzalika nabi dzalika salah satu asar. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena kontradiksi hadis, terutama ada 3 hadis. Ahadua wa wasabi bittifaqi hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Pertama hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi al-waridi fi wasfi sholati alaihi wasallam, tentang cara atau sifat salatnya baginda Rasul alaihi wasallam. Wa fihi wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa al-rijlai yusra wa nasabul yumna wa idza safiqatil akhirah qadama rijlaihi yusra wa nasabul yumna wa qa'ada ala maqadatihi. Pertama ini nih hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i, yaitu ketika duduk di rakaat yang kedua, yaitu tasyahud awal jalasa rijlul yusra wa nasabul yumna, Rasul selalu duduk kaki kirinya itu yaitu dilipat dan ditegakkan kaki kanan.
wa idza jalasa fi qiratil akhirah qadama rijul yusra wa nusbul yumna. Kalau ketika rakaat akhir tasyahud akhir itu Rasul selalu apa? Selalu yaitu mengedepankan si kaki kanan si kaki kiri ke depan, yaitu si bokongnya kena itu apa? Kena lantai. Wa nasbul yumna, dan ditegakkan kaki kanan. Wa qa'ada maka dan Rasul pun duduk di tempat yang diduduki, yaitu maksudnya kena lantai gitu ya. Yang itu pendapat apa? Ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada perbedaan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi hadisnya sumber dari siapa? Abi Humaid As-Sa'idi, satu pegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Wasani hadis Wail bin Hajar, kedua hadis Wail bin Hajar. Wa fihi annahu kana idza qa'ada fi shalat nasabal yumna wa qa'ada alal yusra. Ini yang dipegang oleh Abu Hanifah. Hadis dari Wail bin Hajar. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu selalu duduk ketika sholat ditegakkan apa? Kaki kanan dan duduk di kaki kiri. Itu yang dipegang oleh Abu Hanifah. Wasalisu ma'rawahu Malik an Abdullah bin Umar anau qala innama sunnatus shalah antasiba rijlakal yumna wa tusanna yusra. Ketiga yaitu yang dipegang oleh Imam Malik, hadis dari Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah sunatnya sholat itu menegakkan kaki kanan dan selalu apa? Menekukkan kaki kiri. Wa huwa madkhulul musnadi qauli fihi. Artinya tadi si bokongnya kena apa? Kena lantai. Contoh ya. Pakai ini lagi. Oh yang tadi pertama siapa? Imam Malik dari awal sampai akhir gini. Ini kan ditekuk, ini gini. Kalau bisa semuanya tekuk ya. Kalau kuat semuanya, kalau enggak sih kemampuan. Ini tekuk. Ini duduk Imam Malik dari awal sampai akhir. Kalau misalnya yang duduk misalnya gini, jangan disalahin. Itu kan pendapat Imam Malik. Gua Abu Hanifah dari awal sampai akhir gini Abu Hanifah. Ini duduknya di kaki kiri. Kalau Imam Syafi'i ya tadi ya ketika apa? Tasyahud awal begini, duduk biasa pun begini, tasyahud akhir mengikuti imam. Nah, itu juga. Nah, begitu. Untuk masalah ini penentuan sunat kalau bisanya semuanya. Saya juga susah begitu ya. Tapi bikut rotiha punya. Kalau bisa semuanya menghadap kiblat ditekuk kalau bisa. Dan lebih isyaratnya yang itu dari Rasul itu yang penting ada tegakan kaki kanan dan melipatkan kaki kiri, itu aja yang lebih spesifik ke dalam ilmu fikihnya. Kalau untuk penekukan kaki itu lebih bagusnya menghadap kiblat semuanya. Itu perbedaan tentang masalah duduk. Jadi kalau misalnya ada duduk seperti kita tadi itu akhir dari awal sampai akhir jangan disalahkan, itu jalur Imam Malik. Kalau duduknya sampai awal sampai akhir seperti tadi duduk di kaki kiri kemudian ditegakkan kaki kanan, itu jalur Abu Hanifah. Dan kita itu Imam Syafi'i. Hadisnya nanti kalau ada yang menanyakan itu sumbernya dari siapa? Abi Humaid As-Sa'idi ya, yaitu Abi Humaid As-Sa'idi. Hadisnya yang kita seperti biasa kita lakukan duduk seperti biasa. Maka barangkali ada pertanyaan. Kemarin ada begitu kurang mengenai berdiri rapat ya. Berdiri rapat terus kita juga dalam sujud itu ya GBBN gitu. Nah itu kalau di rapat kan tidak bisa ini ketiak terbuka gimana itu? Ya, makanya dari jalur saya itu tidak ada, kan ada yang kelebihan. Ini termasuk kelebihannya ya. Walaupun nanti ada gerakan ini kelebihan sebetulnya. Tapi makanya lebih ininya saya begini, yang penting kebuka ini. Ya. Makanya untuk masalah kerapatan itu sebetulnya dengan posisi segini itu sudah ada ukuran dengan sujudnya. Posisi segini itu sudah dengan ukuran sujud ini pun tidak boleh, makanya tidak boleh begini. Itu kelebihan. Bisa membuka kaki itu, makanya ngepasnya segini ya, duduk jatah segini. Jadi nggak boleh begini. Betulnya. Kalau perempuan merapat ya, perempuan merapat dari takbiratul ihram merapat, termasuk gini. Nah
merapat ya. Ini kerapat, ini pun merapat. Kalau dari dua saya itu ada dalam kitab Al-Um ya, nanti lebih spesifik begitu. Kalau perempuan merapat. Itu yang dijelaskan tentang Imam Malik, Enggak, itu Imam Syafi'i yang duduk, yang tadi ya, gerakan tadi. Tapi kalau Imam Malik itu kaihat rojul, sama seperti laki-laki. perempuan. Ya. Kalau yang diterangkan nanti ada. Tapi penerangan dari Imam Hambali nggak ada. Imam Hambali kebetulan di sini nggak ikut, biasanya lebih ikutnya ke Imam Syafi'i biasanya, gitu ya. Tapi namun di sini tidak disebutkan Imam bin Hambal tidak ikut. Namun diantaranya yang lebih ini itu tiga imam tersebut yang biasanya beliau pun mengikuti kepada Imam Syafi'i biasanya. Ada juga ke imam yang lain. Kan dalam untuk masalah duduk di sini beliau tidak mengikuti, namun lebih spesifiknya ke bawahnya itu mengikuti kepada Imam Syafi'i untuk masalah duduk, gitu ya. Kadang-kadang beliau juga ikut ke Abu Hanifah, Imam Malik. Kadang-kadang kan dalam ilmu fikih itu pergerakan gak semuanya sama. Seperti kemarin Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang takbiratul ihram sama, Abu Hanifah yang beda gitu. Kadang-kadang yang lain Abu Hanifah sama Imam Syafi'i pun sama, yang Imam Malik beda gitu. Itulah pentingnya kita belajar fikih ya. Jadi Iya. kita memahami, tidak saling menyalahkan. Nah, begitu. Tapi sayangnya jemaah kita beragabur. Begini kan nggak mau. Karena kan supaya mengerti gitu. Iya. Makanya konsep saya dari awal itu wala tuzakuang usakum, kata Allah. Jangan kalian itu merasa suci, jangan merasa paling benar. Kalau seandainya sudah ada rujukan-rujukan di sini, tinggal memilih, gitu Iya. ya. Memang kalau kita di komplek ini kan memang perlu seperti ini. Iya. Kalau beda di kampung kayak di Iya. saya kayak Syafi'i semua gitu kan. Iya. Kita bikin Syafi'i semua. Iya. Pas kita datang ke kota atau ini kan kadang-kadang menganggap oh ini nggak sah nih. Karena kita nggak pernah belajar seperti itu. Iya. Setelah ini kita tahu oh rupanya ini dia. Iya. Ini tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi perdebatan. Iya, karena sudah ada semuanya jalur. Ada jalurnya. Itulah seperti konsep saya pertama itu dalilnya. Kedua, seperti kita yakini kan ada tiga sifat di antara yang bisa merusak jiwa rega kita itu, yaitu al-ujubu bi nafsi. Dia merasa paling benar. Kalau sifat tersebut menempel di dalam diri kita, kata baginda Rasul, itu akan merusak diri kita. Timbul merasa benar, akhirnya timbul rasa sombong. Gitu. Kalau sombong sudah ada di dalam diri kita, kata Allah kan sombong itu hijabku, pakaianku. Suatu saat dia akan mendapatkan apa? Kalau istilah bahasa ininya mah bukan penyesalan bisa masuk sial, bahasa kasarnya mah ya kayak kesialan. Maksudnya sialnya apa? Di antaranya dia akan dijauhi teman. Di antaranya, kalau dia terutama dalam masalah ibadah misalnya, dia merasa paling benar. Kadang-kadang teman itu nggak mau dekat karena dia merasa paling ini. Tapi kalau dia ada ya itu keringanan itu. Tapi ada perlunya juga Ustaz, supaya kita yakin gitu yang kita sholat itu benar. Makanya kita kadang-kadang butuh keyakinan Ya. bahwa yang kita kerjakan itu benar. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya seperti kita kan sudah mengkaji apa di antaranya duduk dan masalah tadi apa? Tidak. Kita laksanakan karena hadisnya sudah ada gitu kan. Tadi hadis tentang kita ada doa itidah kemarin sudah disampaikan hadisnya. Kemudian kita pun laksanakan, dan masalah tadi hadis tentang masalah diamnya sudah tatmain fa'inna, bahwa bahasa tatmain itu harus tumanina, artinya tenang, ada hadisnya. Kemudian masalah duduk kita kan mengambil dari Imam Syafi'i, jalur hadisnya yang dekat kepada baginda Rasul apa? Yaitu Abi Humaid As-Sa'idi. Untuk kemudian masalah nanti sab dan sebagainya, mudah-mudahan bisa istiqomah ngajinya, nanti pun akan dibahas semuanya. Insya Allah ada jalurnya kepada siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kenapa terjadinya perbedaan pendapat? Karena tidak ada satu sahabat yang mengikuti dari awal sampai akhir, tak ada. Ada yang sekian tahun, ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa minggu pun ada. Contoh misalnya beberapa bulan namanya sahabatnya, kemudian dia itu belajar kepada baginda Rasul, ya yang sedapat segitu. Misalnya cuma 1 bulan, dia dapat ini 1 bulan, makanya diamalkan terus 1 bulan itu. Itu makanya terjadinya perbedaan pendapat itu.
disebut dengan kontradiksi hadis. Mungkin itu Mas. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Udah paham ya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita yang sudah dapat sehari-hari, dan terutama ilmu yang kita dapatkan benar-benar mendapatkan syafaat pertolongan kelak di depan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang nyambung yang kemarin itu ya, kalau misalnya kita ya pergerakan itu apa bareng dengan Allah Akbar, kan kadang ada kita lihat itu kan Allah Akbar, ada yang bareng, ada yang Allahu Akbar langsung, ada juga ada juga yang duluan baru Allahu Akbar. Nah itu yang mana yang kita paling pilih? Maksud yang takbiratul ihram. Kan kalau saya itu Allah itu ada dalam bareng sama-sama tangan. Atau duluan tangan baru Allahu Akbar. Nah itu tinggal kembali kepada kita mempergerakan, itu sebenarnya tidak dipermasalahkan. Yang intinya paling perbedaannya antara lama dan tidak. Ya, jadi itu mau bareng maka, mau Allah dulu juga maka gitu ya. Tapi lebih ininya yaitu bareng, ketika gerak baru mengucapkan Allah gitu kan. Allah itu bagusnya bareng gitu ya. Tapi tidak ada untuk ini sebetulnya antara barang lapan Allah dan gerakannya tidak ada. Sebetulnya lebih menekannya mah tidak ada mutasabahnya, nggak ada. Kan lebih ininya antara lama dan langsung. Paling juga dalam ilmu fikihnya itu yang disarankan. Jadi lama dan langsung itu perbedaan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu muqtaronan. Untuk masalah ininya ya bagusnya bareng lah. Gerak Allah gitu. Jadi mulai gerak ini kita mengucapkan Allah gerak gitu ya kan, mulai gerak gitu. Allah paling lamanya dalam fikih itu. Ketika lama kita kan mau masukkan nih iya. Mungkin itu Mas. Cukup. Kadang kita kan sering lihat imam kan, kadang langsung baru Allahu Akbar kan, langsung duluan. Ini duluannya. Jadi Allahnya sambil ini gitu. Kan lebih bagusnya dalam kitab Al-Um, terus dalam kitab Safinah, ada dalam kitab Azkar Nawawi, yaitu dengan pergerakan. Jadi tidak boleh ke sini dulu. Jadi ke sini itu lafaz barnya. Itu bar ke sininya ya. Jadi ketika lafaz Allah itu harusnya ditahan. Masih pergerakan gini kita masukkan nih niat ke sini baru bar. Nah gitu. Yang lebih pasnya mah. Sekarang saya jadi nanya dan nyambung. Tapi kalau umumnya yang saya saksikan sendiri itu mau di mana-mana ya umum ini gitu. Jadi misalkan niat biasanya niat dulu baru Allah Akbar gitu. Niat dulu. Ya kan biasanya usolli fardhu gitu kan. Niat dulu biasanya baru Allah. Itu maksudnya bacaan. Itu bacaan qaul lafaz sunat yang usolli itu ya. Yang wajibnya itu arti dari usolli. Jadi usolli dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi maksudnya gini dalam kitab Safinah itu diucapkannya hukum sunat yang usolli itu. Jadi itu sebelum itu. Yang lebih wajibnya ditekan Imam Syafi'i itu pakai bahasa Indonesia itu yang dalam hati Allah, tapi dalam hati kita mengatakan kembali saya melaksanakan sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat adaan makmuman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, jadi yang bahasa Arab itu emang sebelum takbir. Yang bahasa usul itu sebelum takbir. Jadi untuk penguatnya itu dalam hati. Dihukumi yang bahasa Arabnya hukum sunat ya, dari Imam Syafi'i itu hukum yang tadi usholi itu hukum sunat sebelum takbir. Yang wajibnya itu artinya ketika kita takbiratul ihram yang dikatakan dalam hati yang disebut taukid untuk menguatkan niat itu mungkin ya itu. Alhamdulillah tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.